Seperti yang tadi Ibu sampaikan bahwa kita akan belajar tentang transformasi geometri translasi ya. Setelah kita kemarin belajar tentang pencerminan atau juga disebut juga dengan refleksi. Nah, ini standar kompetensinya ya. Sama seperti kemarin kita belajar tentang refleksi. Ini indikatornya ya, kita nanti adalah dapat menentukan gambar bayangan hasil dari transformasi dan menentukan koordinat bayangan benda hasil transformasi. Ya, untuk peta konsepnya kemarin ya kita sudah belajar tentang refleksi. Gimana tadi ya, untuk belajar transformasi ini syaratnya kamu sudah tahu bagaimana itu sistem koordinat ya, di mana sumbu X, sumbu Y, dan menentukan titik pada koordinat kartesius. Nah, karena kemarin sudah refleksi, kita hari ini akan belajar tentang translasi atau pergeseran. Transformasi geometri adalah bagian dari geometri yang membicarakan tentang perubahan, baik letak atau bentuk penyajiannya. Ya, kalau nanti hari ini kita akan bicara dengan translasi atau pergeseran, tentunya nanti ada perubahan tentang letak dari benda dari awal ke akhirnya ya. Kemudian transformasi geometri lebih sering disebut juga dengan transformasi adalah mengubah setiap koordinat titik menjadi koordinat lainnya dengan suatu aturan tertentu. Misalnya transformasi T terhadap titik P, X, Y menghasilkan bayangan P aksen, yaitu titik koordinatnya X aksen dan Y aksen. Operasi tersebut dapat ditulis sebagai P aksen, di mana titiknya adalah X aksen dan Y aksen. Nah, lengkapnya sekarang kita akan membahas tentang translasi. Nah, apa itu translasi? Kamu pasti pernah menggeser benda atau meja ya dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, ketika kamu berhasil memindahkan meja, pasti posisi mejanya berubah atau bergeser dari awal ke posisi akhir. Gerakan memindahkan meja tersebut salah satu contoh translasi. Atau nih, ada seorang anak yang mendorong mobil temannya ya, mobil-mobilan, misalnya dari titik start ke titik finish atau awal ke akhirnya. Nah, berarti kan dia bergeser ya. Dari posisi semula, posisinya bergeser gitu. Ini yang sebetulnya kalian lakukan sehari-hari, itu juga disebut dengan translasi, ya, itu atau jenis transformasi yang tujuannya memindahkan semua titik suatu bangun dengan jarak dan arah yang sama, ya. Jadi intinya translasi itu adalah perpindahan titik atau perpindahan benda, ya, tapi tidak mengubah bentuk atau ukuran. Kalau ukuran berarti nanti dilatasi ya. Translasi pada bidang kartesius dapat dilukiskan jika kamu tahu arah dan seberapa jauh gambar itu nanti akan digeser secara mendatar atau vertikal. Untuk nilai yang sudah ditentukan yaitu A dan B, yaitu titik translasinya yaitu A, B ya. Dimana translasi AB ini memindahkan setiap titik P yaitu yang koordinatnya X, Y dari sebuah bangun ke bidang datar ke P aksen, yaitu di mana X itu tadi ya titiknya dari P ditambahkan dengan translasi yang terjadi ya, ditambahkan, dan Y-nya juga ditambahkan dengan nilai translasi yang terjadi, sehingga simbolnya translasi adalah di mana titik X, Y akan ditranslasikan menjadi X tambah A, Y tambah A, tambah B. Ya, ini atau bisa juga digambarkan seperti ini ya. Di mana P itu titik asal dan P aksen. Nah, ini kalau bayangan ingat ada tanda kutipnya, kutip 1. Translasi pergeseran pada suatu benda dilakukan sepanjang garis horizontal, maka translasinya akan bernilai positif jika ke kanan atau ke atas ya. Jadi kalau ke kanan ataupun ke atas itu nanti ditambah nilai A atau B-nya atau sejauh mana dia digeser. Nah, kalau dia negatif, translasinya ke kiri atau ke bawah. Ya, itu nanti nilai translasinya itu negatif ya, atau nanti bisa X min A atau Y min B. Nanti seperti apa kita akan menggunakan contoh ya. Contoh soal 1. Kita masuk contoh soal. Nah, di sini kalian lihat ya, ada di koordinat kartesius ada dua bidang, di sini segitiga. Nah, bendanya itu adalah segitiga A, B, dan C. Ya, memiliki segitiganya di sudut A yaitu min 3,1. Sini ya, kita lihat min 3,
3,1. Nah, ini di titiknya. Di sini min 3,1. B-nya adalah min 1, di sini min 1 ya. Min 1,4. Min 1,4. Nah, di situ. Sedangkan C-nya ada di min 2, di sini min 2 ya. Min 2, min 1. Di sini titik C-nya. Segitiga sebut. Kemudian gambar hasil bayangannya ditranslasi sejauh 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Untuk mendapatkan koordinat bayangan hasil dari translasi dengan cara menambahkan secara langsung bilangan yang menunjukkan translasi dengan koordinat awal bangun. Bahwa ini titik tadi ya, titik awalnya X, Y ditranslasikan sejauh X 4 satuan ke kanan. Berarti kalau ke kanan itu ditambah di sininya ya, ke kanan, dan 3 satuan ke bawah. Nah, Y-nya itu karena ke bawah dapat dinyatakan seperti ini ya. Gitu. Oke. Nah, di sini kita hasilnya adalah titik A tadi kan 3,1 ya. B-nya adalah min 1,4 dan C-nya min 2, min 1. Nah, di sini kan tadi ya kita bisa dapat rumusnya ini dari sini. Kalau A aksennya berarti titik yang awal ditambah dengan translasi yang terjadi, yaitu 4 satuan ke kanan. Kalau ke kanan itu kamu tambahkan ya, ke kanan atau ke atas itu tandanya di sini penambahannya adalah positif. Sedangkan ke bawah tadi atau ke kiri, ya ke bawah atau ke kiri itu nanti nilainya negatif ya. Negatif. Nah, di sini berarti 1 titik awalnya dikurang 3. Ya, 3 dari mana? Ini tadi 3 satuan ke bawah. Ya, ke bawah atau ke kiri itu nanti nilainya negatif. Nah, sini ya. Sehingga hasilnya ini min 3 ditambah 4 adalah 1. 1 dikurang 3 adalah min 2. Juga sama ya, berlaku bagi B dan C-nya, yaitu min 1 ditambah 4, sini tadi rumusnya, 4 dikurang min 3 atau dikurang 3 ya, dari sini nih tadi ya. Dari mana? 3 satuan ke bawah, 4 satuan ke atas. Ya, berarti dihasilkan min 1 ditambah 4 adalah 3, 4 dikurang 3 adalah 1. Sama juga C-nya ya, sehingga titik akhirnya adalah A-nya 1, min 2. Nah, ini kamu gambarkan nih 1 di sini ya, min 2. Ini bayangannya. Kemudian B-nya adalah 3, min 1. 3, min 1. Nah, di sini kan. Nah, B-nya. Kemudian C-nya adalah 2, min 4. 2, di sini 2 ya, min 4. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Lanjutkan ya. Kita masuk ke contoh kedua. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya tadi. Contoh kedua, ya di sini belum ada gambar bayangannya ya. Di sini ada suatu bangun yaitu A, B, dan CD. Di mana di sini mungkin seperti trapesium sembarang. A, B, C, D, titik A-nya ada di min 1,4. Min 1 ya, 4. Sini 4. Sorry, di kurang pas. Min 1,4. Kemudian B-nya ada di 2,3. Ya kan ini 1, ini 2 ya. Di 2,3. Sedangkan C-nya adalah 3,0. Ini 3,0. Ingat ya, kalau 0, 3,0 atau 0,3. Kalau 3,0 di sini, 0,3 di sini nih. Nah, ini titiknya. Berarti nilai X-nya 0. 0 di sini semua ya. Ini kemarin masih ada yang salah nih. 0 di sini. 0 untuk X atau 0 untuk Y. Semuanya ada di titik pusat sini ya. Nah, bangun tersebut, kemudian D-nya tadi min 1, min 1. Bangun tersebut ditranslasikan sejauh 4 satuan ke kiri dan 4 satuan ke atas. 2 satuan ke kiri. Ingat ya, kalau ke kiri nilainya pasti nanti nilai X-nya atau ke kiri atau ke bawah ya. X-nya nanti dikurang. Ya, Y-nya juga dikurang. Untuk A-nya yang dikurang ya. Kemudian 4 satuan ke atas atau ke kanan itu nanti X-nya ditambahkan 4, Y-nya ditambahkan X-nya ditambahkan translasinya A ya, Y-nya ditambahkan translasi B. Nah, seperti ini ya, ini poinnya. Tuliskan koordinat bayangan hasil dari translasi ABC tersebut. Nanti bayangannya disebut juga dengan A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Seperti ini nih poinnya ya. Ini mesti jadi catatan kalian. Oke. Sehingga ini ya rumusnya. Rumus ini nanti digunakan untuk
titik-titik A, B, C, dan D ya. Oke, di sini kita bahas dulu titik A. Tadi adalah min 1,4. Nah, min 1, X-nya min 1 ditambah dikurang 2. Tadi karena ke kiri, ya, min 1 dikurang 2, hasilnya min 3. 4, ya, Y-nya nilainya 4 di sini ya. Ini 4 ditambah 4. 4 dari sini dari mana? Dari sini tadi. 4 satuan ke atas. Ya, kalau ke atas atau ke kanan nanti ditambah nilai atau positif nilainya ya, ditambah. Sehingga hasilnya adalah 4 ditambah 4, 8. Sama yang B ya, titik 2,3. 2,3 itu bayangannya ya nanti sesuai dengan ini ya, min 2 karena dia satuan ke kiri, dan 3 ditambah 4 karena tadi 4 ya, satuan ke atas, positif nilainya. Sehingga hasilnya B aksennya adalah 0,7. 2 dikurang 2, 0 ya. 3 tambah 4, 7. Dan yang C juga sama ya. Ya, kita pakai rumus yang di sini, kita masukkan ke semua titik ya rumus ini, sehingga hasilnya tadi 3 dikurang 2, 1, 0 ditambah 4, 4. Min 1 dikurang 2, min 3, min 1 ditambah 4 adalah 3. Ya, sehingga nanti karena di sini saya tidak gambar ya. Kalau kamu gambar, nanti yang kamu gambar adalah titik yang ada bayangannya ini ya, aksen-aksen ini kamu gambar nanti di kalau disuruh gambar ya, nanti kamu bisa gambar di sini ya. Berarti kalau A-nya nih ke atas sekali ini ya. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke soal ketiga. Nah, soal ketiga sini sudah ada bayangannya ya, di mana di sini adalah bendanya, ini bayangannya yang merah. Ya, bagaimana? Jelaskan translasi yang menggerakkan bangun datar. Nah, kalau tadi sudah diketahui ya pergerakannya, yaitu misalnya satuan ke kiri, 2 satuan ke kiri, atau 4 satuan ke atas. Nah, kalau ini sudah ada gambarnya, tetapi belum tahu kita bergeraknya itu berapa langkah ke kanan, ke kiri, ke atas, atau ke bawahnya. Oke, ya. Kemudian posisi bangunan merah terhadap biru pada gambar terjadi translasi sejauh, nah kita lihat mana. Misalnya kalau ini kan tadi A, berarti di sini A-nya ya. Kemudian ini B, berarti di sini B ya. Ini C, berarti sini C. Ini D. Ya. Berarti kita namakan ya semua titik yang ada di merah ini A, B, C, dan D juga seperti gambar yang biru. Di sini titik A, kita perhatikan saja titik A. Nah, dia bergeser, tadinya titik A itu ada di min 3,1 di sini kan ya, min 3,1. Dia sekarang ada di 2,3. Nah, bisa kita lihat di sini juga terlihat sekali kalau kita tarik terhadap sebuah X aja. Dia naik kan? Sehingga berapa naiknya? 1, 2. Ya, 2 kali untuk X-nya. X-nya ini naik 2 kali. Berarti untuk Y-nya maaf ya, naik 2 kali. Nah, untuk Y-nya tadi dia ada di min 3, sekarang ada di 2 ya, 2. Dari min 3 ke 2. Bergeser sejauh mana? Nah, kita lihat aja. Kalau Y berarti ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 karena di sini ya. Berarti 5 apa? 5 pergeseran, 5 satuan. Sehingga X-nya adalah ditambah, karena dia ke kanan bergeraknya, ditambah ya, tambah 5. Nah, gitu ya. Jadi translasi sejauh 5 satuan ke kanan. Kita ambil boleh satu sampel titik A-nya, atau kalau kamu titik C-nya. Titik C-nya saya kasih sampel Bu, dia bergerak ke kanan itu berapa langkah? Sama ya, 1, 2, 3, 4, 5. 5 kan, 5 langkah. Ke atasnya berapa langkah? Ya, dia ada di sini ya. Adalah 1, 2. Nah, berarti di sininya 2 langkah, di sini 5 langkah ya, bisa dipahami. Kamu ambil satu titik saja sebagai contoh, nanti bisa digunakan untuk rumus. Sehingga tadi ya, translasinya sejauh 5 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Sehingga dapat dinyatakan, ingat ya, kalau ke kanan itu positif, ke atas juga positif. Ke kanan, yaitu X-nya ditambah 5 tadi ya, 5 langkah, Y-nya ditambah 2 langkah ke atas. Oke. Ya, hal ini dibuktikan dengan koordinat tadi, bangun biru dan bangun akhirnya itu bangun merah ya. Sehingga tadi titik awal yaitu min 3,1 menjadi 2,3. Ya, ini dikarenakan pergeseran yang terjadi adalah 5 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas ya. Berlaku untuk titik B, C, dan D semuanya. Kalau ditambah X-nya ditambah 5, Y-nya ditambah 2, semua hasilnya sesuai ya. Titik C, contohnya di sini titik C adalah min 2, min 4 ya. Titik C min 2,
min 2, min 4 awalnya menjadi sini 3, min 2. Itu kan sesuai, semuanya sesuai dengan titik akhir gitu. Jadi kamu ambil satu titik saja sebagai contoh untuk mengetahui rumus pergeserannya ya. Oke, terima kasih. Itu saja 3 contoh yang mudah-mudahan bisa mewakili dari soal-soal atau tentang translasi. Mudah-mudahan nanti Ibu akan berikan kalian soal mengenai translasi. Silahkan dikerjakan. Bila ada pertanyaan, silahkan disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.